Kereta ekonomi yang membawa Darmadi dari Bandung berhenti dengan decitan rem panjang, seperti mengingatkan bahwa setiap kepulangan selalu membawa luka-luka lama ikut menempel di belakang punggung. Dari jendela, ia menatap stasiun Subang yang sudah banyak berubah, lebih ramai, lebih terang, namun tetap menghadirkan perasaan asing yang membuat dadanya mengeras. Tas ransel lusuh yang digenggamnya menjadi satu-satunya saksi perjalanan hidup yang berliku selama bertahun-tahun ia merantau. Angin Subang sore itu membawa aroma tanah basah bercampur bau solar, sesuatu yang dulu biasa ia hirup setiap hari. Namun kini aroma itu memukul memorinya terlalu keras, seakan mengingatkan pada masa-masa sulit yang ingin ia kubur rapat-rapat. Ia menarik napas panjang, mencoba menstabilkan jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang tampak membahayakan, tetapi entah mengapa langkah pertamanya keluar dari peron terasa berat. Perjalanan dari stasiun menuju terminal dilakukan dengan angkot tua yang bergoyang setiap melewati lubang jalan. Darmadi duduk di kursi paling belakang, memandangi kota kecil ini dengan tatapan penuh campuran rindu dan cemas. Jalan-jalan yang dulu ia hafal kini tampak berbeda, lebih padat, lebih riuh, namun tetap menyembunyikan sisi-sisi gelap yang dulu membuatnya pergi. Semakin dekat ke terminal, suasana berubah. Sorot mata sopir-sopir yang ia lewati tampak waspada. Beberapa di antaranya memandang ke sekeliling seperti takut ada mata yang mengawasi. Darmadi memperhatikan itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang menahan langkah dan napas banyak orang di sini. Mungkin ini alasan utama ia dipanggil untuk pulang oleh seorang kawan lama. Saat turun dari angkot, suara bising terminal menyambutnya, klakson, teriakan kenek, pedagang asongan menawarkan air mineral dan tisu, serta suara mesin yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun di balik semua keramaian itu, ada udara berat yang menggantung, sejenis tekanan yang tidak terlihat namun bisa dirasakan di kulit. Darmadi berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, menyapukan pandangan ke seluruh sudut terminal. Kenangan masa kecilnya muncul sekelebat, dirinya kecil yang sering ikut ayah menjadi sopir cadangan, tertawa bersama para pengemudi lain, merasakan hangatnya kebersamaan. Kini suasana itu seolah hilang, digantikan tatapan-tatapan takut yang menyimpan cerita yang tidak ingin diucapkan. Seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Darmadi terkejut sejenak, lalu mendapati wajah Randy, teman masa kecilnya yang dulu paling cerewet, kini berubah jauh lebih kurus, dengan mata cekung penuh kekhawatiran. Senyum Randy tampak seperti senyum yang dipaksakan, tertarik hanya setengah dari kekuatan yang dulu ia miliki. "Matt, akhirnya kamu pulang juga," ucapnya lirih, seakan takut ada yang mendengar. Darmadi tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dari tatapan Randy saja ia bisa merasakan bahwa kepulangannya bukan sekadar reuni kawan lama. Ada badai yang sedang melanda terminal ini. Dan entah mengapa, ia merasakan bahwa langkah pertamanya hari ini, yang begitu berat, adalah tanda bahwa badai itu menantinya juga. Langkah Darmadi mengikuti Randy memasuki bagian dalam terminal, melewati barisan angkot yang parkir tidak beraturan. Di setiap sudut, ia melihat pemandangan yang membuatnya merinding pelan, bukan karena ancaman fisik, tapi karena atmosfer takut yang begitu tebal hingga terasa seperti kabut. Para sopir menunduk setiap kali seorang pria berbadan besar lewat, membawa rokok di bibir dan tatapan tajam yang seolah mengukur siapa yang layak diperas hari itu. Darmadi tidak mengenali wajah-wajah itu, tetapi cara orang-orang menghindar dari mereka memberi petunjuk yang jelas tentang siapa mereka. Randy berjalan dengan langkah pendek dan hati-hati, seperti takut membuat suara berlebih. "Matt, hati-hati kalau jalan di sini. Sekarang terminal nggak kayak dulu," katanya tanpa menoleh. Kalimatnya sederhana, tapi caranya mengatakannya, penuh tekanan dan ketakutan, membuat Darmadi merasakan sensasi dingin menjalar di punggung. Ia ingin bertanya, tetapi memilih diam, menyimak sekitar. Mereka berhenti di dekat sebuah warung kopi kecil di sudut terminal. Pemiliknya, Pak Asep, yang dulu sering menggodanya saat kecil, kini tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya memutih, dan tatapannya selalu mengarah ke pintu masuk terminal seakan menunggu sesuatu yang buruk terjadi kapan saja. Saat melihat Darmadi, Pak Asep tersenyum samar, namun senyum itu hilang begitu dua orang berseragam hitam lewat sambil menagih uang dari sopir angkot yang baru datang. Darmadi memperhatikan situasi itu dengan rahang yang mengencang. Sopir itu, pria parubaya yang tubuhnya kurus karena hidup yang keras, menyerahkan sejumlah uang sambil menunduk dalam-dalam. Ketika ia mencoba menyisakan sedikit untuk dirinya,
pria berseragam hitam itu menepuk kap mesin angkotnya dengan keras, membuatnya tersentak. Suasana itu membuat Darmadi mundur selangkah, menahan dorongan emosional yang mulai menyeruak. Aku nggak suka lihat orang diperlakuin kayak gitu, gumam Darmadi pelan. Randy menoleh cepat, wajahnya ketakutan. Matt, jangan keras-keras ngomongnya. Itu orang-orangnya Lukman botak, katanya nyaris berbisik. Nama itu meluncur begitu saja, namun seketika membuat udara di sekitar Darmadi terasa lebih berat. Ia pernah mendengar nama itu, sosok yang katanya menguasai terminal dengan tangan besi dan hati sekeras batu. Sementara itu, beberapa sopir lain berkerumun di dekat warung, berbicara lirik-lirik, seperti mencoba merahasiakan setiap kata dari angin yang lewat. Dari potongan percakapan yang sampai ke telinganya, Darmadi tahu bahwa situasi yang ia lihat hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih dalam. Terminal ini bukan lagi tempat mencari rezeki, melainkan tempat bertahan hidup dari tekanan premanisme yang tak pernah berhenti. Randy menarik lengan Darmadi, membawanya menjauh dari kerumunan. Lukman itu bukan preman biasa, Matt. Dia punya anak buah di mana-mana. Ada yang jaga pintu masuk, ada yang muter di jalur angkot, ada yang awasi pedagang. Semua orang harus bayar, kalau enggak, ya, kamu lihat sendiri tadi bagaimana cara mereka memperlakukan orang. Ucapan itu membuat Darmadi memahami betapa dalam cengkeraman kekuasaan Lukman di terminal. Darmadi menatap ke arah keramaian yang terasa hampa, lalu menatap Randy. Terus kenapa kamu manggil aku pulang? Tanyanya pelan. Randy menarik napas panjang, matanya goyah, suaranya bergetar. Karena cuma kamu yang berani bilang, tidak, dari dulu, Matt, dan sekarang, kami butuh seseorang yang bisa membuat orang-orang berhenti merasa takut. Kalimat itu menghantam hati Darmadi lebih keras dari yang ia perkirakan, mengubah kepulangannya dari sekadar rindu kampung menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi berikutnya, Terminal Subang kembali dipenuhi hiruk-pikuk yang seolah menutupi ketegangan yang tersembunyi di bawah permukaannya. Darmadi berdiri di samping angkot tua yang akan menjadi tempatnya mencari rezeki, memeriksa mesin dengan teliti. Meskipun ia mencoba berfokus pada pekerjaannya, pikirannya masih dipenuhi bayangan penindasan yang ia lihat kemarin. Setiap suara keras membuatnya menoleh cepat, seakan menunggu sesuatu yang tak diinginkan muncul. Namun ia tetap berusaha bersikap tenang, ia tidak datang untuk membuat keributan, hanya ingin bekerja dan membantu temannya. Baru 5 menit setelah ia menutup kap mesin, dua pria berbadan besar mendekat. Wajah mereka penuh kesombongan, langkahnya lambat namun penuh perhitungan. Salah satu dari mereka, pria dengan jaket kulit dan tato di leher, menyeringai lebar. Kamu baru ya? Angkot jalur 2 bayar setorannya ke sini, katanya sambil menadahkan tangan. Nada suaranya seperti perintah tak terbantahkan, seolah Darmadi hanyalah angka yang harus dikutip, bukan manusia. Darmadi memandang tangan itu sejenak sebelum menatap mata pria tersebut. Tatapannya tenang, bukan menantang, tapi jelas dan tak bergeming. Maaf, saya belum narik penumpang hari ini, ujarnya sopan tapi tegas. Pernyataan itu seketika membuat suasana berubah. Pria itu mengerutkan kening, seperti tidak percaya ada yang berani menjawab demikian. Beberapa sopir di sekitar mereka langsung menunduk, pura-pura sibuk, tidak ingin terlihat memperhatikan. Pria bertato itu tertawa pendek, tapi tawanya tidak memiliki sedikit pun humor. Kita nggak peduli kamu udah narik atau belum. Semua sopir bayar dulu, baru jalan, ujarnya lebih lantang. Ia melangkah lebih dekat, menciptakan jarak yang begitu sempit hingga napasnya yang berbau tembakau menusuk hidung. Anak buahnya di samping mulai mengetuk-ngetuk pintu angkot Darmadi, menciptakan dentingan yang terdengar seperti ancaman halus. Maaf, ulang Darmadi sambil menarik napas panjang, berusaha menjaga kesabaran, saya cuma mau kerja. Kalau ada aturan terminal resmi, saya ikut. Tapi kalau, kalimatnya belum selesai ketika pria bertato itu menyeringai lagi, kali ini lebih lebar, lebih tajam. Ini aturan sini, aturan kami, potongnya cepat. Suara itu menembus bising terminal dan mengenai telinga banyak orang, membuat beberapa pedagang menghentikan aktivitasnya untuk sekilas melihat. Randy yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan bergegas mendekat, wajahnya pucat. Matt, udah, ikut aja dulu, bisiknya panik. Tapi Darmadi tetap berdiri tegak, tidak menantang, hanya mempertahankan haknya. Saya bayar kalau sudah kerja. Itu saja, jawabnya tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada provokasi,
hanya ketegasan yang membuat dua pria itu saling bertukar pandang, terkejut karena biasanya kata tidak pernah keluar dari mulut siapapun di terminal. Saat ketegangan mencapai puncaknya, suara berat yang dalam dan penuh wibawa terdengar dari kejauhan. "Ada apa di sana?" Semua orang serentak menoleh. Dari tengah kerumunan muncul sosok yang membuat Randy menelan ludah dan beberapa sopir mundur setapak. Pria berkepala plontos, tubuh tegap, dan tatapan tajam itu berjalan perlahan, namun setiap langkahnya memecah keheningan. Lukman botak, raja preman terminal, orang yang namanya kemarin hanya cerita, kini berdiri tepat di depan Darmadi. Darmadi tidak bergerak. Lukman mendekat, menilai dia dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan seperti seseorang yang sedang mengukur seberapa besar ancaman yang berdiri di hadapannya. "Kamu sopir baru?" tanya Lukman, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Darmadi menatap balik dengan sopan, tanpa gentar. Dalam keheningan itu, para sopir menahan napas. Inilah awal dari sesuatu yang tidak diinginkan siapapun, pertarungan prinsip yang tak bisa dihindari lagi. Karena Darmadi telah melakukan satu hal yang tak pernah dilakukan orang lain, mengatakan tidak. Keheningan yang tercipta setelah pertanyaan Lukman terasa jauh lebih menusuk daripada teriakan apapun. Darmadi berdiri tegap, menahan tekanan dari tatapan pemimpin preman itu yang seolah mampu menelanjangi isi kepalanya. Kerumunan sopir yang tadi ramai langsung membisu, hanya suara mesin angkot yang sesekali batuk menjadi latar dari pertemuan dua sosok yang tidak seharusnya bertemu. "Saya sopir baru, Pak. Saya cuma mau kerja yang jujur," jawab Darmadi pelan namun mantap. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi banyak orang di terminal, itu kalimat yang terlalu berani untuk diucapkan di depan Lukman. Lukman mendekat selangkah, wajahnya kini hanya tinggal beberapa jengkal. "Dari Darmadi, di sini, kerja jujur itu berarti ikut aturan saya," bisiknya dengan nada yang dibuat sehalus mungkin, namun mengandung ancaman yang jelas. Senyuman tipis muncul di bibir Lukman, senyuman yang tidak pernah berarti baik. Randy di belakang Darmadi menutup mulutnya sendiri, seakan takut suara napasnya bisa menjadi alasan yang memperburuk keadaan. Para preman lain yang mengiringi Lukman menatap dengan sorot mata penuh kesombongan, menunggu perintah. Darmadi tidak bergeming. "Kalau aturan Bapak memaksa orang bayar sebelum kerja, saya rasa itu bukan aturan yang adil," ujarnya. Perkataan itu membuat alis Lukman terangkat. Ia tidak menjawab langsung, tapi menatap Darmadi lama, sangat lama, seolah mencoba menembus ketegasan yang ada di dalam dirinya. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada perkelahian. Hanya tekanan psikologis yang begitu besar hingga membuat beberapa sopir yang menyaksikan merasa lutut mereka melemas. Lukman akhirnya tertawa pelan. "Anak Subang juga, iya," katanya sambil menepuk bahu Darmadi sedikit terlalu keras. Sentuhan itu bukan bentuk keakraban, lebih seperti pengingat halus bahwa tubuh Darmadi kini berada di bawah genggamannya. "Biasanya orang sini tahu diri, tahu siapa yang pegang kendali. Kamu mungkin belum paham suasana terminal sekarang." Darmadi tidak menjawab, hanya menatap balik tanpa mundur sedikit pun. Tanpa peringatan, anak buah Lukman yang tadi menagih setoran memukul pintu angkot Darmadi dengan keras, membuat dentuman logam yang menggetarkan dada banyak orang. "Biar kamu ingat suara ini," katanya sinis. Perbuatannya sederhana, namun pesan di baliknya jelas, ini baru peringatan awal. Sopir-sopir lain menatap Iba namun tak satu pun berani mendekat. Semua sudah terlalu sering melihat nasib mereka yang berani protes, tidak ada yang berakhir baik. Lukman mengangkat tangan, menghentikan aksi anak buahnya, lalu kembali menatap Darmadi. "Saya kasih waktu sampai besok pagi. Kalau kamu tetap kerja di sini, kamu ikut aturan saya. Kalau enggak, ya, kamu tahu terminal ini tempat keras." Nada suaranya tidak meninggi, justru sangat tenang, dan itulah yang membuat kalimat itu terdengar jauh lebih mengerikan. Ia kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan area itu dengan aura yang membuat kerumunan sopir membelah otomatis memberi jalan. Ketika para preman itu menjauh, suasana terminal tetap hening beberapa saat. Baru setelah bayangan mereka menghilang, orang-orang kembali bergerak, namun dengan gerakan yang lebih kaku dan wajah yang lebih pucat. Randy buru-buru menarik Darmadi menjauh dari angkotnya, wajahnya penuh kegelisahan. "Matt, kamu gila ya? Itu Lukman. Kamu kira dia cuma nakut-nakutin?" Suaranya bergetar, lebih karena ketakutannya sendiri daripada marah. Darmadi menatap ke arah di mana Lukman menghilang. Di balik wajah yang tenang, dadanya berdebar keras.
Ia tahu apa yang baru saja terjadi adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku cuma nggak mau tunduk pada sesuatu yang salah, jawabnya akhirnya. Randy menunduk frustrasi, namun tidak berkata apa-apa. Dan di tengah hiruk pikuk yang kembali terdengar, Darmadi sadar satu hal, peringatan keras hari ini bukan hanya pesan dari Lukman, tetapi juga batas yang kini telah ia lewati, batas yang membuatnya tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ia hanya ingin bekerja dengan damai. Ia telah menarik perhatian Raja Preman terminal itu, dan tidak ada jalan kembali. Malam itu, setelah terminal mulai sepi dan suara mesin angkot satu persatu menghilang, Darmadi duduk sendirian di kursi kayu depan rumah kontrakan kecilnya. Lampu jalan yang temaram memantulkan bayangannya sendiri di tanah, membuatnya terlihat seperti dua sosok yang sedang saling menatap, dirinya yang ingin hidup tenang, dan dirinya yang tidak bisa diam melihat ketidakadilan. Kata-kata Lukman siang tadi masih menggema di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti memantul. Saya kasih waktu sampai besok pagi. Ancaman itu terasa lebih dingin daripada angin malam yang merayap di kulitnya. Ia menutup mata dan menarik napas panjang, namun ketenangan tidak datang. Sebaliknya, pintu masa lalunya terbuka perlahan. Ingatan tentang dirinya di usia 15 tahun muncul sejelas kenyataan. Saat itu, ia masih remaja kurus yang sering membantu almarhum ayahnya di terminal yang sama. Suatu sore, seorang preman memalak ayahnya habis-habisan. Ayahnya menolak, dan preman itu mengamuk. Darmadi kecil tidak mampu berbuat apa-apa selain menonton dengan ketakutan dan kemarahan yang tak berujung. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya. Sejak insiden itu, Darmadi belajar bela diri di sebuah perguruan kecil milik seorang mantan tentara. Latihannya keras, bahkan terkadang menyakitkan, tapi ia menjalani semuanya dengan tekad yang tidak pernah goyah. Guru itu selalu berkata, bela diri bukan untuk mencari masalah, tapi saat masalah datang padamu, kamu harus cukup kuat untuk tidak lari. Kalimat itu terus ia ingat bertahun-tahun, terpatri seperti ukiran di batu. Namun semua latihan itu bukan untuk melawan preman atau mencari pertarungan. Justru setelah dewasa, Darmadi lebih sering menghindari konflik, memilih hidup sederhana. Merantau pun ia lakukan untuk menjauh dari trauma masa lalu. Ia ingin hidup damai, bukan menjadi pahlawan. Tapi hari ini, setelah melihat ketakutan di wajah Randy dan para sopir lain, bagian dirinya yang dulu ia kubur dalam-dalam tiba-tiba bangkit lagi. Darmadi membuka matanya dan menatap langit malam. Bintang-bintang tampak redup tertutup awan tipis, seolah ikut merasakan ketidakpastian yang melilit pikirannya. Aku cuma mau kerja jujur, gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi kini ia sadar, di terminal itu, jujur, bukan sekadar sikap, itu sudah menjadi perlawanan. Dan perlawanan selalu punya konsekuensi. Teleponnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Randy masuk, Matt, kalau besok kamu tetap narik, aku akan ada di dekat kamu. Kita hadapi sama-sama. Darmadi membaca pesan itu dalam diam. Ada hangat yang muncul di dadanya, bercampur rasa takut. Ia tahu Randy bukan petarung, bukan juga pemberani dalam arti fisik. Tapi tekad temannya itu membuatnya semakin sadar bahwa ia tidak sendirian. Darmadi berdiri dari kursi, menatap jalan yang sunyi. Masa lalu yang dulu ingin ia lupakan kini kembali berjalan berdampingan dengannya. Dan ia tahu, besok bukan sekadar hari baru. Besok adalah langkah pertama menuju sesuatu yang mungkin tidak bisa ia hentikan lagi. Di dalam dirinya, ketegangan bercampur tekad. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur hanya karena ancaman. Bukan setelah apa yang pernah ia lihat, bukan setelah apa yang telah diambil dari keluarganya. Besok, Darmadi akan kembali ke terminal, bukan hanya sebagai sopir baru, tapi sebagai seseorang yang siap menghadapi bayangan kelam yang sudah terlalu lama menguasai tempat itu. Pagi itu, terminal Subang tampak lebih tegang daripada biasanya. Bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya, para sopir sudah berbisik-bisik dengan nada cemas sambil sesekali melirik ke arah pintu masuk. Darmadi tiba dengan langkah mantap, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu hari ini bukan hari biasa, hari ini adalah hari ketika ia harus menepati pendiriannya. Randy sudah menunggunya di samping angkot, wajahnya pucat namun berusaha tersenyum. Kamu beneran siap, Matt? Tanya Randy dengan suara yang nyaris tenggelam oleh bising terminal. Aku datang buat kerja, jawab Darmadi pelan tapi pasti. Ia naik ke dalam angkot, merapikan bangku, menyalakan mesin,
dan berusaha bersikap normal, seperti sopir lain pada umumnya. Tapi dari sudut matanya, ia bisa melihat beberapa anak buah Lukman berjalan mondar-mandir mengawasi. Mereka terlihat seperti bayang-bayang gelap yang siap menerkam kapan saja. Para sopir lain menatap Darmadi dengan campuran kagum dan takut, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak butuh waktu lama sebelum ketegangan itu pecah. Dari arah koridor utama terminal, Lukman botak muncul dengan langkah berat dan tatapan yang membuat riuh terminal meredup seketika. Para pedagang menutup mulut mereka, sopir-sopir langsung diam, dan beberapa bahkan menyingkir ke belakang angkot. Lukman berjalan lurus menuju angkot Darmadi, tidak tergesa, namun setiap langkahnya mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh area. Bahkan yang tidak melihat pun bisa merasakan kedatangannya. Randy menelan ludah, bersiap maju untuk berdiri di samping Darmadi, tetapi ia terhenti ketika melihat tatapan Lukman mengarah padanya. Darmadi turun dari angkot perlahan, berdiri tegap di depan kendaraannya. Tatapan kedua pria itu bertemu, yang satu penuh tekanan dan kekuasaan, yang satu penuh keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. "Saya sudah kasih kamu waktu," kata Lukman dengan suara rendah namun menggema. "Dan kamu tetap datang ke sini." "Saya datang karena saya bekerja, bukan untuk bikin masalah," jawab Darmadi. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Meski dadanya menegang, wajahnya tetap datar. Ia tahu satu hal, ketenangan adalah satu-satunya senjata yang ia punya saat ini. Di belakangnya, beberapa sopir memperhatikan dengan napas tertahan. Ini bukan sekadar pertengkaran, ini pertarungan prinsip yang sudah ditunggu oleh banyak orang. Lukman tersenyum tipis, namun senyuman itu menghilang secepat kilat. "Begini ya," katanya sambil melipat tangan di dada. "Kalau kamu nggak mau ikut aturan saya, kamu bikin orang lain jadi ikut-ikutan. Mereka lihat kamu berani nolak, nanti mereka pikir mereka juga bisa." Nada suara Lukman merendah, namun justru terdengar lebih mengancam. Darmadi tahu bahwa ini bukan tentang uang setoran, ini tentang dominasi. Lukman tidak bisa membiarkan ada yang menantang kekuasaannya. Darmadi menatap lurus tanpa mundur. "Kalau aturan Bapak merugikan orang banyak, wajar kalau mereka mau protes," jawabnya tegas. Kalimat itu membuat wajah Lukman berubah datar, seperti topeng yang menutupi kemarahan mendalam. Anak buahnya mulai mendekat, seolah bersiap melakukan sesuatu, namun Lukman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Ia ingin menyelesaikan ini sendiri, atau menunjukkan sesuatu sendiri. "Kamu pikir kamu siapa?" tanya Lukman perlahan, langkahnya maju satu tapak sehingga jaraknya dengan Darmadi tinggal sehembusan napas. "Pahlawan, pembasmi preman. Jangan sok hebat, anak muda. Kamu cuma satu orang. Dan di tempat ini, satu orang nggak ada artinya." Setiap katanya adalah pukulan psikologis yang berat, dan Darmadi merasakan tekanannya memenuhi dadanya. Namun ia tidak mundur, tidak kali ini. Dalam keheningan yang menegang itu, Darmadi menjawab dengan suara yang tidak bergetar meski hatinya bergemuruh. "Kalau satu orang nggak ada artinya, kenapa Bapak repot-repot datang sendiri?" Pertanyaan itu membuat beberapa sopir tak sengaja mengeluarkan napas yang mereka tahan. Wajah Lukman mengeras, namun ia tidak langsung membalas. Ia menatap Darmadi lama, sangat lama, dan di mata itu, Darmadi bisa melihat bahwa yang mereka hadapi bukan hanya preman biasa, melainkan seseorang yang merasa tak terkalahkan. Dan saat itu juga, Darmadi sadar, apapun yang terjadi selanjutnya, jalannya sudah tidak bisa kembali. Ia telah menantang raja terminal ini, dan Lukman tidak akan membiarkan semuanya selesai dengan mudah. Malam turun cepat di Subang, membawa hawa lembab dan sunyi yang tidak biasa. Setelah satu hari penuh ketegangan di terminal, Darmadi memutuskan pulang lebih cepat. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi oleh tekanan yang tak henti-hentinya menempel di pundaknya sejak pagi. Setiap langkahnya di trotoar menuju kontrakan terasa seperti melewati lorong panjang yang semakin gelap. Beberapa kali ia menoleh, merasakan ada sesuatu yang mengikuti, meski ia tidak melihat siapapun. Nalurinya, yang terasa sejak masa pelatihan bela diri, memberi tanda bahwa malam itu tidak akan berjalan mulus. Sesampainya di depan kontrakan, lampu teras berkedip beberapa kali sebelum mati total. Biasanya itu hanya masalah listrik, tapi malam ini kedipan itu tampak seperti isyarat buruk. Darmadi merogoh sakunya mencari kunci, namun suara langkah perlahan di belakang membuat tubuhnya menegang. Bukan langkah orang pulang, bukan langkah anak kecil bermain, tapi langkah berat,
teratur, yang sengaja diperlambat seolah ingin menunda sesuatu. "Matt, hati-hati kalau jalan di sini," suara Randy tadi pagi kembali terngiang, memberi peringatan kedua. Darmadi menoleh perlahan. Dari kegelapan, 3 sosok muncul tanpa suara, wajah mereka sebagian tertutup hoodie dan jaket gelap. Mereka berhenti beberapa meter dari Darmadi, berdiri diam seperti bayangan yang baru saja keluar dari bumi. Tidak ada salam, tidak ada ancaman verbal. Hanya tatapan dingin yang membeku di udara. Darmadi tahu siapa mereka, atau setidaknya, siapa yang mengirim mereka. "Ini bukan kebetulan, ini pesan. Masih mau kerja besok?" Salah satu dari mereka berkata dengan nada datar, seperti membaca skrip yang sudah sering ia ucapkan. Suaranya berat, namun tanpa amarah. Justru dinginnya suara itu yang membuat bulu kuduk meremang. Darmadi tidak menjawab, ia merapikan posisi kakinya secara halus, cukup untuk bersiap tanpa terlihat menantang. Tapi para pria itu sudah memperhatikan gerakan kecil itu, dan mereka maju selangkah, menutup ruang gerak. Salah satu dari mereka mengayunkan tangan untuk menarik kerah Darmadi, namun Darmadi bergerak cepat menghindar, membuat sosok itu kehilangan keseimbangan sesaat. Tanpa kekerasan berlebih, Darmadi menepis lengan pria tersebut, cukup untuk melepaskan diri namun tidak untuk melukai. Gerakan itu mengejutkan mereka tidak menyangka pemuda kurus itu punya refleks seperti itu. Ketegangan seketika meningkat, tetapi Darmadi tetap menahan diri. Ia tahu apapun yang ia lakukan malam ini akan menjadi alasan bagi Lukman untuk menggandakan tekanannya. Namun penyerang yang lain tidak begitu peduli soal batas. Mereka kembali maju, lebih agresif dari sebelumnya. Darmadi berusaha bertahan tanpa memancing keributan, menghindar dari upaya mereka menjatuhkannya. Setiap langkah mundurnya membuat punggungnya hampir menyentuh dinding kontrakan. Ia tahu ia harus menghentikan situasi ini tanpa menciptakan masalah baru. Dengan satu gerakan cepat, ia memutar badan dan menendang pintu rumahnya terbuka, lalu melesat masuk. Pintu segera ia tutup keras dari dalam, mengunci dengan cepat. Terdengar beberapa pukulan keras di pintu, namun tidak lama. Seolah para penyerang itu hanya ingin memastikan bahwa Darmadi mengerti pesan mereka, bahwa batas kesabarannya sedang diuji. "Besok jangan datang ke terminal, atau kami balik lagi," suara dari luar terdengar, kemudian langkah-langkah kaki menjauh, menghilang ke dalam kegelapan. Darmadi berdiri di balik pintu, menahan napas yang tercekat. Tidak satu pun luka di tubuhnya, tapi dadanya terasa seperti dipukul berkali-kali oleh kenyataan. Dalam keheningan yang kembali turun, Darmadi menatap kedua tangannya yang sedikit bergetar. Ia sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak bermaksud menghabisinya malam ini, setidaknya, belum. Serangan itu adalah peringatan kedua, jauh lebih jelas daripada kata-kata Lukman pagi tadi. Ini baru permulaan, gumamnya pada dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan bahwa pertarungannya bukan hanya melawan Lukman, tetapi melawan seluruh bayang-bayang gelap yang menutupi kehidupan orang-orang terminal. Besok, ia harus memilih, mundur, atau semakin masuk ke dalam badai yang sudah menunggu. Keesokan paginya, wajah Darmadi masih menyisakan letih dari kejadian malam itu. Meski begitu, ia tetap melangkah kembali ke terminal, meski setiap langkah terasa seperti menembus kabut ancaman yang belum hilang. Terminal Subang pagi itu tampak biasa, riuh, sesak, penuh teriakan kenek dan pedagang, namun bagi Darmadi, suasananya berubah total. Ia kini melihat setiap sudut sebagai tempat para pengintai bisa muncul, setiap bisikan sebagai peringatan, dan setiap tatapan sebagai tanda bahwa orang-orang sudah mendengar apa yang terjadi. Berita menyebar cepat di tempat sekecil terminal. Randy langsung menghampirinya dengan wajah cemas. "Matt, kamu kenapa maksa banget datang? Aku dengar mereka nyariin kamu lagi sejak subuh," katanya terburu-buru. Darmadi hanya tersenyum tipis, meski senyum itu tidak pernah mencapai matanya. "Kalau aku mundur sekarang, berarti mereka menang," jawabnya singkat. Randy ingin membantah, namun ia melihat sesuatu dalam raut wajah sahabatnya, sebuah tekad yang sulit digoyahkan, meski dunia seakan menekannya dari segala arah. Ketika Darmadi menarik napas untuk mulai bekerja, tiba-tiba seorang sopir tua bernama Pak Darsa mendekat. Tubuhnya membungkuk sedikit, namun matanya tajam seperti seseorang yang menyimpan ketakutan sekaligus keberanian. "Nak, saya dengar kamu nolak setoran kemarin," katanya lirih. Darmadi mengangguk. Pak Darsa menghela napas berat. "Sudah lama kami mau bilang, tidak, tapi siapapun yang coba, kamu tahu sendiri nasibnya." Suaranya bergetar,
Bukan karena usianya, tetapi karena rasa tidak berdaya yang tertumpuk bertahun-tahun. Sopir-sopir lain mulai merapat perlahan, seolah kehadiran Darmadi adalah magnet yang menarik harapan-harapan kecil yang selama ini ditekan dalam-dalam. Ada Pak Asep dari warung kopi, seorang pedagang rokok keliling, bahkan dua sopir muda yang biasanya paling penakut. Mereka semua berdiri agak jauh, tapi jelas ingin bicara. Randy menatap mereka satu persatu, lalu memandang Darmadi dengan raut wajah terkejut. Mereka datang ke kamu, bisiknya tak percaya. Seorang sopir muda berjaket lusuh akhirnya angkat suara. Kami nggak tahan, Matt. Uang kami habis setiap hari buat setor, buat hal yang nggak jelas. Kita kayak kerja buat Lukman, bukan buat keluarga sendiri. Ucapannya menggantung di udara, berat namun penuh kejujuran yang selama ini disimpan rapat-rapat. Darmadi menatap mereka semua perlahan, merasakan gelombang tekanan dan harapan bergulung jadi satu, beban yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar dari dirinya. Mereka kirim orang ke rumahku semalam, kata Darmadi akhirnya. Beberapa orang terkejut, beberapa langsung menunduk ketakutan. Namun ia melanjutkan dengan suara tegas, kalau mereka sampai melakukan itu pada aku, berarti mereka takut. Bukan takut sama aku sebagai orang, tapi takut sama kemungkinan kalau orang lain mulai berani. Kalimat itu membuat beberapa sopir saling menatap, seolah baru menyadari bahwa mereka bukan korban tunggal, mereka satu kelompok besar yang selama ini dibuat percaya bahwa mereka sendirian. Perlahan, satu persatu sopir dan pedagang mulai mendekat lebih dekat, membentuk lingkaran kecil. Mereka tidak bicara keras-keras, hanya berdiskusi lirih, menyampaikan keluhan, ketakutan, dan harapan yang tidak pernah bisa lagi mereka tahan. Di tengah lingkaran itu, Darmadi mendengarkan tanpa menyela, ia bukan pemimpin mereka, bukan pahlawan mereka. Ia hanya seseorang yang memilih untuk tidak diam. Namun dari cara mereka memandangnya, Darmadi tahu, orang-orang ini butuh seseorang yang berdiri paling depan, meski langkah itu penuh risiko. Dan di tengah kerumunan kecil itu, sebuah kesadaran tumbuh dalam diri semua orang, bahwa ketidakadilan yang mengurung terminal selama ini tak terkalahkan. Bukan karena Lukman melemah, tetapi karena kini ada celah kecil, celah berupa satu orang yang menolak tunduk, yang mulai melebar menjadi sesuatu yang lebih besar. Aliansi itu lahir bukan dari keberanian semata, tetapi dari kebutuhan bertahan hidup. Dan Darmadi kini menjadi pusat dari pergerakan yang belum pernah ada sebelumnya di Terminal Subang. Siang itu, Terminal Subang terasa jauh lebih panas dari biasanya, seolah matahari sengaja menekan semuanya agar meleleh dalam ketegangan yang makin menebal. Para sopir yang sebelumnya berbicara dengan Darmadi kini kembali ke rutinitas, namun mereka bekerja dengan gerakan canggung, seolah ketakutan mereka sudah berubah bentuk menjadi sesuatu yang kasat mata. Di balik lapak-lapak, di dekat halte tua, dan bahkan di antara kerumunan penumpang, mata-mata anak buah Lukman tampak memperhatikan setiap gerakan. Semua orang bisa merasakannya, hari itu bukan hari biasa. Darmadi tahu betul mereka mengawasinya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia sengaja menunjukkan ketenangan. Ia berpura-pura memeriksa bannya, menyusun kembali barang-barang kecil di dalam angkot, dan sesekali bercanda dengan penumpang. Namun dalam hatinya, ia tidak tenang sama sekali. Ia tahu Lukman tidak akan membiarkan apa yang terjadi kemarin berlalu begitu saja. Dan jika mata-mata itu berkeliaran sebanyak ini, berarti sesuatu yang besar sedang direncanakan. Randy berjalan mendekat, membawa 2 gelas plastik kopi hitam. Ia menaruh satu di dashboard angkot Darmadi sambil menunduk, seolah takut suara angin saja bisa membawa kata-katanya ke telinga yang salah. Matt, aku dengar kabar jelek. Mereka bilang Lukman udah manggil beberapa orangnya dari luar kota. Suaranya pelan, namun penuh getar. Darmadi menatapnya dengan alis menyempit. Buat aku, Randy mengangguk pelan. Kayaknya begitu. Mereka bilang kamu harus diberesin supaya yang lain patah semangat. Seketika udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Darmadi mengusap tengkuknya, mencoba meredam rasa gelisah yang mulai naik. Ia tahu ancaman ini tidak lagi pola lama, ini bukan lagi sekadar intimidasi, melainkan langkah untuk memberi contoh. Ia memandang ke arah sopir-sopir lain yang mulai memperhatikannya, beberapa berusaha tersenyum, beberapa bahkan mengangguk sebagai tanda dukungan. Dukungan yang sangat berarti, namun juga membuat mereka semua berada dalam bahaya yang sama. Dalam suasana tegang itu, Pak Darsa mendekat dengan langkah berat. Nak Darmadi, katanya pelan namun tegas, kalau kamu merasa sendirian, kamu salah.
Kamu sudah membuat kami ingat siapa kami sebenarnya. Tapi kami nggak mau kamu jadi korban pertama hanya karena kami diam. Ucapan itu membuat lingkaran kecil orang-orang spontan menatapnya. Ada rasa haru, ada ketakutan, tapi yang paling menonjol adalah sesuatu yang baru, keberanian. Darmadi terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Saya nggak minta kalian ikut berkelahi, katanya. Saya cuma minta satu hal, jangan biarkan mereka perlakukan kalian kayak budak. Kata-kata itu meluncur pelan namun langsung menancap di hati semua yang mendengarnya. Beberapa sopir mengepalkan tangan, beberapa mengangguk keras. Keheningan yang muncul setelahnya bukan kosong, itu keheningan yang diisi tekad. Namun sebelum kebulatan tekad itu benar-benar menguat, suara klakson panjang terdengar di kejauhan. Semua orang otomatis menoleh. Sebuah mobil hitam tua dengan kaca gelap merayap perlahan memasuki area terminal. Para pedagang spontan menyingkir, sopir-sopir langsung berhenti bicara. Bahkan burung yang bertengger di atap halte pun tampak terbang menjauh. Darmadi memandang mobil itu tanpa berkedip. Ia tahu siapa yang datang. Pintu mobil terbuka. Dari dalam, keluar 3 pria bertubuh besar, wajah keras, dan gerak langkah yakin, bukan anak buah terminal biasa. Mereka adalah orang-orang luar, orang-orang yang dipanggil ketika keadaan sudah keluar dari kendali. Dan di antara mereka, seorang sosok botak besar turun terakhir, langkahnya lambat tapi mematikan. Lukman telah datang, dan semua yang selama ini hanya menjadi bayangan gelap, kini berdiri di depan mata. Keheningan turun begitu berat hingga seolah seluruh terminal lupa cara bernapas. Langkah Lukman terdengar jelas, menghantam lantai semen dengan irama perlahan namun mencekam. Tatapannya menyapu seluruh area, membuat para pedagang otomatis menunduk, dan sopir-sopir berpura-pura sibuk dengan kendaraan mereka. Tidak ada yang berani menatap lama-lama. Tak seorang pun ingin menjadi sasaran kemarahannya hari itu. Namun pandangan Lukman berhenti pada satu sosok, sosok yang sejak awal menjadi tujuan kedatangannya. Darmadi. Dengan tangan di belakang punggung, Lukman berjalan mendekat. 3 orang anak buahnya mengikuti seperti bayangan yang setia namun mematikan. Randy bergeser ke samping, berdiri sedikit lebih dekat ke Darmadi, seolah tubuhnya bisa memberi perlindungan. Tapi hatinya bergetar hebat. Matt, hati-hati, bisiknya tanpa suara. Darmadi hanya mengangguk kecil, matanya tetap fokus pada sosok preman botak yang selama ini menguasai terminal. Lukman berhenti tepat 2 langkah di depan Darmadi. Wajahnya datar, namun mata itu menyimpan kemarahan yang tertahan dengan sangat sengaja, kemarahan yang hanya menunggu sedikit pemicu untuk meledak. Jadi ini orangnya, gumamnya sambil sedikit mendengus. Suaranya rendah namun menggema, membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Anak baru yang sok berani. Anak baru yang tidak tahu aturan. Ia berkata tanpa mengalihkan pandangan, seolah menantang Darmadi untuk mundur walau selangkah. Darmadi menahan napas sejenak sebelum menjawab dengan tenang, "Saya cuma kerja, Bang." Tidak lebih. Kata-kata itu sederhana, namun ada ketegasan di dalamnya. Di balik kerumunan, beberapa sopir mengangkat kepala sedikit, mereka menunggu, berharap, takut, semuanya bercampur. Lukman tersenyum tipis, tapi itu bukan senyum yang tenang. Itu senyum milik seseorang yang merasa harga dirinya disentuh, dan ia tidak pernah suka perasaan itu. "Saya dengar kamu bikin orang-orang ini lupa siapa penguasa di sini," ujar Lukman sambil melirik orang-orang yang diam-diam memperhatikan. Nada suaranya meremehkan namun penuh ancaman. "Kamu menolak setor, kamu bikin yang lain mulai ngeludah ke aturan yang sudah saya bangun bertahun-tahun." Ia mendekatkan wajahnya, begitu dekat hingga napasnya terasa panas di kulit Darmadi. "Kalau satu orang macam kamu dibiarkan, besok semua akan ikut gila." Beberapa anak buah Lukman merapat lebih dekat, menutup kemungkinan pelarian. Mereka berdiri seperti tembok yang siap bergerak kapan saja. Randy gemetar, tapi tubuhnya tetap berada di sisi Darmadi. Sopir lain, termasuk Pak Darsa, terlihat gelisah namun tetap tidak bergerak dari posisi mereka. Terminal itu kini berubah seperti gelanggang yang menunggu pertarungan pertama meledak kapan saja. Dan semua mata tertuju pada 2 sosok di tengahnya. Darmadi menarik napas dalam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa meredakan Lukman. Ia juga tahu, mundur sekarang berarti semua perjuangan, semua keberanian yang mulai tumbuh dalam diri para sopir, akan mati begitu saja. Maka ia menatap balik mata Lukman tanpa gentar. "Saya tidak mengajak siapapun melawan," katanya pelan namun jelas. "Tapi saya tidak akan tunduk hanya karena takut.
Kalimat itu menggetarkan suasana, bukan karena keras, tapi karena keberanian yang dimilikinya. Lukman terdiam. Sesaat, tatapannya berubah dingin, senyumnya hilang dalam sekejap. Ia menegakkan tubuh dan berkata tanpa emosi, "Kalau itu pilihanmu, berarti kamu sudah tanda tangani nasibmu sendiri." Lalu ia menoleh pada anak buahnya. "Kita mulai malam ini." Ucapannya singkat namun mengiris. Setelah itu, ia berjalan kembali ke mobil hitamnya tanpa menoleh lagi. Namun seluruh terminal tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Dan ketika mobil hitam itu melaju pergi, rasa takut langsung menyapu terminal seperti angin dingin yang tak terlihat. Semua orang tahu apa artinya. Malam ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan bagi Darmadi, pintu menuju pertarungan paling berbahaya dalam hidupnya baru saja terbuka. Malam turun pelan-pelan seperti tirai tebal yang menutup seluruh Subang, namun bagi Darmadi, gelap itu terasa terlalu cepat. Langit tampak muram, angin membawa hawa yang beraroma hujan, dan setiap suara kecil di luar kontrakannya membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih kencang. Di meja kecil, lampu bohlam kuning bergetar redup, seakan ikut merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Darmadi duduk bersandar, mencoba menenangkan diri, namun pikirannya berputar tanpa arah. Kata-kata Lukman siang tadi terus terngiang, "Kita mulai malam ini." Itu bukan ancaman lagi, itu pengumuman perang. Randy datang tanpa mengetuk, wajahnya pucat, napasnya terburu-buru. "Matt, aku dengar Lukman kumpulin orangnya di warung belakang terminal. Ada mobil-mobil asing masuk sejak maghrib. Mereka serius." Suaranya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ia merasa sahabatnya berada di ambang bahaya besar. Darmadi berdiri dan menutup pintu rapat-rapat, memastikan tak ada telinga di luar. "Aku tahu," jawabnya lirih. "Aku sudah siap, tapi bukan berarti aku nggak takut." Kejujuran itu membuat Randy menunduk, merasa kecil di tengah badai yang semakin besar. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar ketukan pelan. Darmadi dan Randy saling menatap panik, ketukan malam hari bukan pertanda baik. Namun ketika pintu dibuka sedikit, tampak Pak Darsa bersama 3 sopir lain, wajah mereka tegang namun penuh tekad. Mereka masuk perlahan tanpa suara, seolah rumah itu adalah ruang rapat rahasia. "Nak, kami nggak bisa diam," kata Pak Darsa. "Kalau malam ini betul mereka datang, kamu nggak boleh hadapi sendirian." Kata-kata itu seperti pelukan hangat di tengah hawa dingin, membuat dada Darmadi terasa penuh. "Pak, kalian jangan ikut. Ini bahaya," ujar Darmadi. Namun sopir muda berjaket lusuh, yang sebelumnya paling takut, melangkah maju. "Kalau kamu sampai apa-apa, besok Lukman tinggal pilih korban berikutnya. Kami semua sudah masuk daftar. Jadi kalau harus berdiri, mending berdiri sekarang." Suaranya bergetar, tapi keberanian itu nyata. Randy mengangguk keras, meski matanya penuh ketakutan. "Kita udah mulai, Matt. Kita nggak bisa mundur." Hujan mulai turun, mengetuk atap seng kontrakan dengan ritme yang membangun suasana semakin mencekam. Cahaya lampu sesekali bergetar saat angin kencang menerpa. Darmadi memandangi wajah-wajah di depannya, ada rasa takut, tapi ada juga sesuatu yang baru, sebuah persatuan yang lahir dari penderitaan yang sama. Ia menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita tetap di sini. Kita berjaga, tapi jangan cari masalah. Kita hindari pertempuran kalau bisa. Kita hanya bertahan." Baru saja kata-kata itu selesai, suara deru mesin terdengar dari kejauhan, pelan, namun semakin mendekat. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Lampu mobil menembus tirai hujan seperti mata kejam yang menyisir jalan. Semua orang spontan mendekati jendela kecil, menyingkap tirai hanya sedikit. 3 mobil hitam perlahan berhenti di ujung gang, tidak jauh dari kontrakan. Tidak ada yang turun, tidak ada suara, hanya kehadiran yang begitu jelas, mereka telah tiba. Randy menelan ludah. "Matt, mereka cari kamu." Darmadi tahu itu. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba memusatkan pikiran. Ia tidak ingin menyeret orang-orang ini dalam kekerasan yang tidak perlu. Namun ia juga tahu, tidak membuka pintu bukan berarti mereka akan pergi. Lukman bukan tipe yang menunggu. Ia tipe yang mengambil. Darmadi meraih napas panjang. "Kita tidak keluar," katanya pelan. "Kita tunggu. Kita lihat apa langkah mereka." Dan tepat ketika hujan semakin deras, suara langkah kaki terdengar dari luar, banyak langkah, perlahan, berat, mendekat tanpa tergesa. Bukan suara orang yang sekadar lewat. Itu suara orang-orang yang datang dengan satu tujuan. Dan malam itu,
nasib Darmadi mulai mendekat seperti bayangan gelap yang mengetuk pintu dari luar. Langkah-langkah kaki di luar semakin terdengar jelas, mengalahkan suara hujan yang menghantam atap seng kontrakan. Seakan seluruh malam menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Darmadi berdiri di tengah ruangan, tubuhnya tegang, matanya mengawasi pintu yang bergetar pelan diterpa angin. Randy merapat ke dinding, wajahnya pucat. Sopir-sopir lain berkumpul di sudut, berusaha menahan diri agar tidak panik. Tak ada yang berani bicara, seolah satu suara saja bisa mengundang bencana. Tiba-tiba tok-tok-tok, ketukan keras menggema, membuat semua orang tersentak. Ketukan itu tidak sopan, tidak pelan, itu ketukan orang yang tahu ia ditakuti. Pintu bergoyang sedikit, lalu suara datar, rendah, dingin terdengar dari balik kayu. Darmadi, keluar, kita bicara. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, justru karena itulah suara itu terdengar lebih menakutkan. Suara yang terlatih memberi ancaman tanpa perlu emosi. Darmadi menatap semua orang di ruangan. Kalian tetap di sini, katanya pelan. Namun sebelum ia bisa bergerak, Pak Darsa menahan lengannya. Nak, kamu keluar sendirian. Tidak, ucapannya gemetar namun tegas. Darmadi menggeleng. Kalau kalian ikut, mereka bakal anggap ini pemberontakan. Aku nggak mau kalian kenapa-kenapa. Tapi sopir muda berjaket lusuh melangkah maju. Matt, kalau kamu keluar sendiri, mereka habisin kamu. Kita tahu siapa mereka. Kata-katanya menusuk seperti kebenaran yang tak bisa dibantah. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Waktu kamu habis, suara di luar berkata. Hujan semakin membisingkan suasana, membuat ketegangan seperti digantung di tali yang hampir putus. Darmadi mendekat ke pintu perlahan. Ia berdiri beberapa sentimeter dari kayu itu, bisa merasakan kehadiran orang-orang di luar seperti bayangan gelap yang menempel. Apa maunya? Teriak Darmadi dari balik pintu. Ada jeda, sebelum suara itu menjawab, Lukman mau bicara. Sekarang, ruangan hening. Semua menelan napas mereka. Randy menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Matt, ini perangkap, bisiknya. Darmadi tahu, jelas. Ini bukan sekadar bicara. Ini adalah panggilan untuk dihabisi jauh dari kerumunan, jauh dari saksi, jauh dari siapapun yang bisa menolong. Tapi jika ia tidak keluar, Lukman bisa masuk kapan saja, menghancurkan kontrakan itu dan membahayakan semua orang di dalamnya. Darmadi menarik napas panjang, lalu memandang mereka semua satu persatu. Randy, Pak Darsa, sopir-sopir yang tadi siang mulai percaya pada perubahan. Kalau aku nggak keluar, mereka bakal pakai cara yang lebih kejam, ujarnya pelan. Tapi janji, kalian jangan ikut. Apapun yang terjadi, tetap di sini. Namun sebelum ada yang bisa menolak, suara dari luar terdengar lagi, lebih keras, lebih dingin. Kami mulai hitung. 1. Darmadi tahu ia tidak punya waktu lagi. Ia meraih gagang pintu, menutup mata sejenak, lalu membuka pintu perlahan. Angin dingin malam langsung menerpa wajahnya. Di depan kontrakan, berdiri 6 pria kekar berpayung hujan, pakaian hitam basah menempel di tubuh mereka. Mata mereka kosong, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Salah satunya berkata, ayo. Darmadi melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya. Namun sebelum pintu tertutup rapat, suara lirih Randy terdengar dari dalam, Matt, jangan mati. Dan ketika pintu itu menutup sepenuhnya, seakan sebuah garis besar telah ditarik antara dua dunia, di luar, dunia yang siap mencabik-cabik Darmadi, di dalam, dunia kecil yang hanya bisa berharap ia kembali hidup. Hujan mengguyur semakin deras ketika Darmadi digiring keluar gang oleh 6 pria berbadan besar itu. Jalanan gelap, hanya sesekali diterangi lampu jalan yang berkelip akibat angin kencang. Sepanjang langkah mereka, tak ada suara selain derap kaki dan gemuruh badai. Darmadi berjalan di tengah, 2 orang di depan, 4 orang di belakang, membentuk formasi yang tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Dadanya mengeras, bukan karena takut semata, tetapi karena ia merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang tak terhindarkan, sesuatu yang sudah lama menunggu sejak ia menolak tunduk. Mereka membawanya ke sebuah gudang tua di belakang terminal, bangunan besar yang dibiarkan kosong bertahun-tahun. Atap sengnya berkarat, pintunya setengah roboh, namun malam itu seluruh tempat itu tampak hidup oleh ancaman yang menggantung. 2 anak buah Lukman membuka pintu besar gudang dan mempersilakan Darmadi masuk. Di dalam, lampu satu-satunya menggantung dari langit-langit, berkedip-kedip seperti hendak padam.
Bau besi dan debu bercampur dengan basah hujan, menciptakan suasana yang menusuk dada. Di tengah gudang, Lukman berdiri membelakangi mereka, memandangi kubangan air yang menetes dari atap seng bocor. Tubuh besar botaknya tersorot lampu yang redup, membuat bayangannya terlihat seperti raksasa yang mengintai. Ketika Darmadi dibawa mendekat, Lukman berbalik perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada amuk, wajahnya justru sangat tenang, terlalu tenang. Kamu datang, katanya datar. Bagus, saya benci orang yang sembunyi. Darmadi menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kamu panggil, saya datang, jawabnya singkat. Lukman mendekat, langkahnya teratur, berat, namun tidak tergesa. Kamu bikin saya pusing, Matt, katanya sambil tersenyum miring. Orang-orang mulai ngelihat kamu kayak pahlawan. Masalah kayak kamu harus diberesin cepat. Biar mereka ingat apa akibatnya kalau melawan saya. Ia berhenti di depan Darmadi, menatap matanya tajam seperti pisau. Ada amarah yang disimpan rapat, namun jelas menekan dari balik pupilnya. Satu anak buah Lukman menyodorkan tongkat kayu pendek kepadanya. Lukman memegangnya sambil memutar-mutar tongkat itu dengan santai. Saya nggak bakal habisin kamu langsung. Saya mau kamu merasa siapa kamu sebenarnya. Ia menunjuk ke arah tanah. Cuma sopir angkot, bukan pahlawan. Tapi Darmadi tetap berdiri tegak. Kalau kamu mau habisin aku, kenapa repot ngomong panjang? Tantangnya. Mata Lukman menyipit, dan senyum itu hilang dari wajahnya. Karena saya mau kamu paham betul kenapa kamu jatuh nanti. Kemudian ia mengangguk kecil ke arah anak buahnya. 4 pria langsung bergerak mendekat Darmadi dari 4 sisi. Lingkaran maut, tidak ada celah, tidak ada jalan keluar. Mereka tidak berniat bicara, mereka tidak berniat memberi kesempatan. Mereka datang untuk menghancurkan. Namun sebelum mereka memulai, suara keras membentur pintu gudang, membuat semua orang menoleh. Brak, brak, suara itu bukan angin, bukan hujan. Seseorang, atau beberapa orang, mendorong pintu dari luar. Para anak buah Lukman panik kecil, saling melirik. Lukman mengangkat tangan, memberi tanda untuk diam. Suasana menegang, dan saat pintu kembali terguncang keras, suara seseorang terdengar dari luar, penuh keberanian sekaligus ketakutan. Lukman. Lepaskan Darmadi. Lukman tertawa pendek, tawanya dingin seperti logam. Jadi, mereka datang, katanya. Ia menatap Darmadi dengan mata penuh sinis. Kamu bawa teman rupanya. Bagus. Di matanya, ini bukan ancaman, ini hiburan baru. Saya pengen lihat, seberapa banyak yang berani mati buat kamu. Dan di tengah gudang yang suram itu, ketegangan meledak seperti petir yang akhirnya menyambar tanah. Pintu gudang kembali terguncang keras, kali ini diiringi teriakan lain yang terdengar jelas meski hujan mengguyur tanpa ampun. Kami tahu kamu di dalam, Lukman. Lepasin dia sekarang. Jumlah suara itu lebih dari satu, terdengar gugup, terdengar takut, tapi juga dipenuhi tekad yang tak bisa dipandang remeh. Para anak buah Lukman saling menoleh, tidak menyangka akan ada orang bodoh yang datang menantang di malam penuh ancaman ini. Darmadi menahan napas, hatinya seakan meremas. Ia tahu siapa mereka, orang-orang terminal. Orang-orang yang dulu terlalu takut untuk mengeluh, kini cukup berani untuk mengetuk pintu neraka. Lukman tersenyum lebar, namun bukan senyum manusia biasa, lebih seperti senyum predator yang baru melihat mangsa tambahan. Luar biasa, ternyata kamu benar-benar berhasil bikin mereka bodoh. Ia memberi isyarat dengan dagu, dan salah satu anak buahnya mendekati pintu. Buka, perintah Lukman. Ketika pintu dibuka sedikit, tampak beberapa sosok berdiri di luar, sebagian basah kuyup oleh hujan. Di antara mereka, Pak Darsa berdiri paling depan, tubuh tuanya gemetar namun tetap tegak. Di belakangnya, sopir muda, beberapa pedagang terminal, dan bahkan 2 orang kenek yang biasanya paling penakut ikut berdiri. Mereka tak membawa senjata, hanya tekad. Lukman, teriak Pak Darsa dengan suara yang lebih keras dari yang pernah ia keluarkan. Kami semua udah muak, Darmadi nggak salah. Kami cuma mau kerja tanpa ketakutan. Kata-katanya pecah di udara seperti kilat. Meski tubuhnya goyah oleh ketegangan, matanya memancarkan keberanian yang jarang terlihat. Sopir muda ikut menambahkan, suaranya serak, kalau Darmadi kenapa-kenapa, kamu harus lewatin kami dulu. Lukman tertawa terbahak-bahak, sementara sebagian anak buahnya mendengus meremehkan. Lihat ini, Matt, ujarnya ke Darmadi sambil menunjuk mereka. Orang-orang yang kamu banggakan ini, mereka datang tanpa senjata.
Datang tanpa otak. Ia menatap kerumunan itu dengan ejekan. Kalian pikir kalian siapa? Kalian pikir kalian bisa nyentuh saya? Meski kata-kata itu menghina, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Mereka menggenggam payung, tongkat kayu, bahkan batu kecil, apapun yang bisa mereka raih. Kecil, rapuh, tapi nyata. Darmadi merasakan dadanya menghangat penuh emosi yang campur aduk, ketakutan, haru, dan amarah. Orang-orang ini, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang preman, memilih datang ke tempat paling berbahaya demi dirinya. Ia menatap mereka, ingin berteriak agar mereka pergi, agar tak ada yang terluka karenanya. Namun sebelum ia sempat bicara, Lukman mengangkat tongkat kayunya, menunjuk mereka satu persatu. Baiklah, katanya dengan suara menurun, namun penuh ancaman. Kalau mereka ingin ikut, mereka akan lihat bagaimana saya menghabisi pahlawan kecil mereka. Anak buah Lukman langsung menutup pintu gudang dari dalam dengan keras, mengunci kerumunan di luar. Dari luar terdengar ketukan panik, teriakan panik, hujan yang kian menggila. Di dalam gudang, suasana berubah menjadi lebih gelap, lebih sempit, lebih mematikan. Lampu tunggal bergoyang diterpa angin dari celah atap, menimbulkan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di dinding. 4 anak buah Lukman mulai merapatkan lingkaran. Mereka tidak lagi menunggu komando. Mereka sudah siap memulai. Darmadi merasakan ketegangan merambat ke setiap urat tubuhnya. Ia memasang posisi defensif, kedua kakinya menancap kuat di lantai. Ia tidak menginginkan pertarungan ini, tapi ia tahu jalan pulang sudah tertutup. Ia menatap Lukman, yang berdiri dengan tongkat kayunya dan senyum penuh rasa puas. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Apapun yang terjadi malam ini, Terminal Subang tidak akan sama lagi. Lalu, tanpa aba-aba, seorang anak buah Lukman menerjang maju. Serangan pertama akhirnya meledak, dan dengan itu, malam di gudang tua itu berubah menjadi titik balik yang menentukan siapa yang akan jatuh dan siapa yang akan bangkit. Serangan pertama datang secepat kilat, sebuah pukulan keras menghantam bahu Darmadi dan membuat tubuhnya terdorong ke samping. Ia menahan rasa nyeri yang menembus otot, lalu dengan refleks membalas dengan tendangan memutar yang mengenai pinggang lawan. Suara benturan itu menggema di dalam gudang yang sempit, disusul geraman kesakitan. 3 anak buah Lukman lainnya langsung menyerbu bersamaan, membuat udara di sekitar Darmadi seolah menutup rapat tanpa ruang untuk bernapas. Namun mata Darmadi tetap fokus, detik demi detik ia putuskan untuk bertahan, bukan demi dirinya saja, melainkan demi orang-orang di luar yang mempercayakan harapan padanya. Lukman berdiri hanya beberapa langkah di belakang para anak buahnya, menyaksikan pertarungan itu seperti raja yang puas melihat tontonan kekerasan. Tongkat kayunya sesekali ia putar-putar di tangan, memecahkan udara dengan suara bersuit pelan. "Ayo, Matt," teriaknya dengan suara dingin. "Tunjukkan sama mereka, bahwa kamu cuma anak ingusan yang sok jadi pahlawan." Kata-katanya menusuk, namun justru membuat tekad Darmadi semakin keras. Ia menghindari sapuan panjang dari salah satu preman, lalu menghantam dagu lawannya dengan pukulan keras yang membuat lelaki itu jatuh tersungkur. 2 lawan tersisa menyerang dari arah berlawanan. Darmadi menangkis satu pukulan dengan lengan, tapi serangan lain mengenai perutnya, membuat napasnya terputus sesaat. Ia terhuyung mundur, namun sebelum preman itu sempat memanfaatkan celah, Darmadi melompat maju dengan keberanian balas dendam yang tak terbendung. Tinju kanannya menghantam hidung lawan dengan suara patah yang membuat gudang membeku sesaat. Darah menyembur, dan lelaki itu roboh sambil memegang wajahnya. Tinggal 1, dan serangan terakhir datang dalam bentuk pisau yang berkilat dalam cahaya lampu goyah. Darmadi merasakan dunia melambat, begitu lambat sampai ia bisa melihat pantulan dirinya di mata si penyerang. Ia memiringkan tubuhnya pada detik terakhir, membiarkan pisau hanya menggores bahunya. Rasa panas langsung menjalar, tapi ia tidak berhenti. Ia meraih pergelangan tangan lawan, memutarnya kuat hingga pisau itu jatuh berdering ke lantai, lalu menghantam ulu hati pria itu dengan siku. Lelaki itu terjatuh dengan nafas tersengal, tak mampu bangkit lagi. Sunyi tiba-tiba memenuhi gudang. Hanya suara hujan dan langkah perlahan Lukman yang mendekat. "Bagus," ucapnya pelan, hampir berbisik. "Tapi sekarang, tinggal kau dan aku." Lukman menaikkan tongkat kayu ke pundaknya, menatap Darmadi dengan tatapan membara penuh dendam dan kekuasaan. "Kau pikir setelah ini orang-orang itu akan bebas? Mereka tetap akan kembali tunduk padaku.
Dan kau akan jadi contoh bahwa perlawanan adalah kesia-siaan. Darmadi berdiri tegak meski dadanya naik turun dengan berat. Luka di bahunya berdenyut, tapi tekadnya jauh lebih kuat dari rasa sakit itu. Bukan aku yang mereka tunggu untuk menang, ucapnya dengan suara rendah namun mantap. Yang mereka tunggu adalah kau tumbang. Dan untuk pertama kalinya, senyum Lukman memudar, hilang digantikan geram yang membuat seperti bara dilempar ke dalam angin badai. Dengan teriakan marah, Lukman menerjang, tongkat kayu menebas udara, mengarah ke kepala Darmadi. Pertarungan terakhir akhirnya dimulai. Kayu, tulang, dan tekad bertubrukan dalam dentuman-dentuman brutal yang menggema di seluruh gudang. Hujan di luar semakin deras, seolah bumi pun menyaksikan klimaks dari dendam, keberanian, dan perlawanan yang selama ini membara dalam senyap. Dan di tengah pertarungan itu, satu hal menjadi jelas, malam ini akan menentukan siapa yang berkuasa, dan siapa yang akan hilang selamanya.